ibu-ibu semua masih semangat? Oke, nah tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang pentingnya kemampuan bahasa anak. Selanjutnya kita akan mengenal berbagai aktivitas yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa anak. Nah, selain dari itu kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Nah, komunikasi efektif itu apa? Pasti ibu-ibu kan bingung. Aduh, naon ya? Cenah gitu. Nah, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita ini memahami dan mengikuti dalam bentuk perubahan perilaku. Jadi kalau misalkan sekarang nih ibu-ibu ke anaknya ngasih tahu, tapi anaknya masih melakukan hal yang sama berulang-ulang, barangkali selain dari kita mencontohkan, cara kita berkomunikasi pun harus diperhatikan. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Sebelum ke sana, saya akan membagi ibu-ibu semua ke dalam 3 kelompok ya. Jadi nanti dari Ibu Lilis sampai Bu Inah itu kelompok 1 ya Bu ya. Nah, sekarang dari Bu Desi sampai Bu Juju itu kelompok 2. Nah, berikutnya Bu Nengsi sampai Bu Cucu itu kelompok 3. Oke, nah tugasnya saya kasih tahu dulu ya Bu ya. Untuk kelompok 1 nanti akan menceritakan cerita yang ada di buku pintar. Setelah itu ada dari anggota kelompok 1 juga yang menceritakan kembali nih cerita yang tadi itu seperti apa dengan bahasanya sendiri. Yang kelompok 2 tugasnya adalah memilih lagu daerah atau pantun. Jadi boleh pilih ya mau lagu daerah atau pantun. Ada 2 yang dipilihnya. Terus kemudian nanti ditampilkan ke depan gitu ya. Yang kelompok 3 tugasnya adalah bermain peran. Bermain peran nanti teksnya sudah ada di buku pintar. Ada yang berperan sebagai Agus dan ada yang berperan sebagai Ibu Lili. Jadi nanti di sana akan mempraktikkan bagaimana cara komunikasi yang efektif. Oke, bagaimana ibu-ibu sudah cukup jelas instruksinya? Kalau sudah cukup jelas, silahkan saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti maju ke depan satu persatu. Ibu, saya dari kelompok 1 mau membacakan cerita yang ada di buku pintar. Jadi ceritanya tentang seekor buaya yang sangat sombong karena dia merasa paling kuat, paling besar, serta paling ganas jika sedang berada dekat sungai. Semua musuh-musuhnya sangat takut jika berada di dekat sungai. Dikisahkan juga seekor tikus yang sedang mencari makan di dekat sungai karena tikus mengandalkan mulutnya untuk mencari makan. Sampai-sampai ia tidak tahu kalau berada dekat buaya yang sedang beristirahat di pinggir sungai. "Hei, berani sekali engkau mendekati aku yang sedang tidur siang," hardik sang buaya kepada si tikus. Si tikus sangat kaget sekali ketika bertabrakan dengan pocong buaya yang sangat menyeramkan itu. "Apakah kau tidak tahu kalau aku adalah makhluk yang paling menakutkan di sini, ha?" Kembali sang buaya menakuti si tikus. "Maafkan hamba, Tuan Buaya. Hamba akan pergi dari sini. Jangan kau makan diri hamba yang sangat kecil ini," pinta si tikus kepada buaya. Hahaha. Sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus. "Memakanmu? Mana bisa aku memakanmu? Tubuhmu sangat kecil dan tidak bisa membuatku kenyang. Ketahuilah, aku adalah makhluk yang paling garang dan tidak butuh pertolongan siapapun karena aku makhluk yang paling besar dan mempunyai gigi-gigi yang tajam. Makananku semuanya besar-besar dan sekali gigit langsung telan hidup-hidup. Mengerti kau tikus?" Kali ini buaya mempertegas keberadaan posisinya di hadapan tikus. "Baiklah, aku akan pergi, tapi sebelum pergi perkenankan aku untuk menolongmu dan melayanimu, wahai Tuan Buaya," pinta si tikus kepada sang buaya. Kembali sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus yang ingin melayani sang buaya akibat perbuatannya. "Hahaha, kau bisa apa? Mencari makan saja kau tidak becus. Sudah sana pergi, aku tidak butuh bantuanmu. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran dan melangkah." Si tikus kemudian lari terbirit-birit meninggalkan buaya yang mulai marah. Setelah berlari jauh, si tikus kemudian merasa lelah dan mencoba beristirahat dekat sebuah pohon. Tak lama kemudian dia mendengar suara seperti meminta pertolongan dari arah sungai. Ia mencoba mendekati suara itu, ternyata si buaya sedang terperangkap oleh jala yang dipasang oleh pemburu. Si tikus langsung menolong buaya dan menggerogoti jala itu dan akhirnya si buaya pun terlepas dari perangkap jala tadi. Sang buaya mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada si tikus. Walau tubuhnya kecil, ternyata si tikus bisa menolong sang buaya keluar dari jala perangkap pemburu yang ingin menangkapnya. "Terima kasih ya tikus, sangat berjasa sekali menolong aku keluar dari jala si pemburu itu. Entah bagaimana kalau tidak ada kamu, aku mungkin sekarang sudah dibawa oleh pemburu-pemburu itu." Sang buaya akhirnya berterima kasih kepada si tikus yang telah membantunya meloloskan diri dari perangkap pemburu. Nah, hikmah yang bisa diambil dari dongeng ini adalah agar kita selalu menghormati dan saling menolong kepada sesama makhluk lainnya dan tidak boleh sombong karena kita memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Itu Bu ceritanya. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Bu, jadi saya mau ceritain lagi yang kata Ibu tadi. Jadi Ibu tadi ngedenger tehnya itu tuh cerita buaya sama tikus. Jadi si buayanya itu kan merasa sombong karena badannya besar kepada si tikus. Ternyata si tikus yang membantu, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali penampilannya ya. Aduh, Bu, kumaha atuh
iya ini kapan disitah maju cenah titah nyanyi bae nya. Ayo tuh ibu-ibu urang berdiri heula nangtung heula urang nyanyi heula manuk dadarinya. Apa tuh ini mah baheula di sekolah nyanyi teh eta we mun teh eta panon hideung Bu nya lagunya teh kalau enggak yang tadi yang manuk dadari nyanyi teh lagu panon hideung gitu Bu. Cobiannya punya bios ini ya pikiran pakai ieu tapi nyanyi lagu manuk dadari sita bade joget cenah Bu nini teh baheula teh juara joget teh nya soal tuh enggak apa-apa lah kita nyanyi aja ya. So, 1 2 3 Ngapung luhur jauh di awang-awang Nonton kenjang bangun kayak kagirang Suku narang kuas kajen pamatung nang ngalur Tepak ngegabari bernatari nyuruh Saha anu bisa nyusul kana tandangna Kandang jeung tentang daya bandingan nana Dipika gini ramai sekali ya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kelompok 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan boleh ibu-ibu semua. Dari kelompok 3, Bu. Ini mau praktek yang komunikasi efektif. Ayo atuh kadieu menjadi terusna. Ih. Kan aku jadi Ibu Lili. Sok dedinya. Apa kabar, Nak? Bagaimana di sekolah hari ini? Bu, Agus teh seneng pisan tadi di sekolah teh. Soalnya tadi belajar nate hewan-hewan air, Bu. Udah gitu teh Agus sekelompok nate jeung ngarencang aya si Dodi, aya si Udin, jeung si Cucu gitu, Bu. Pokoknya Agus teh seneng pisan gitu. Kamu pasti bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Sekarang ayo kita makan siang. Iya, akhirnya kelompok 3 juga selesai. Oke, terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3 dan juga kita semua ya Ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu-ibu sudah maju ke depan, sudah mengikuti kegiatan 1 sampai kegiatan 3 yang tadi ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bu, apa sih yang dipelajari Ibu-ibu semua ketika tadi praktek ke depan? Kira-kira apa nih yang dipelajari? Ada yang mau jawab? Itu Bu, kalau kata saya mah jadi kita itu bisa bercerita kepada anak, bernyanyi bersama anak itu juga sama bisa meningkatkan kemampuan bahasa anak Bu. Makasih Ibu atas jawabannya, betul sekali ya. Jadi nanti yang dipelajari tadi betul ya tentang bagaimana kita bisa bercerita, terus bernyanyi ya, juga cara berkomunikasi yang efektif. Baik, betul, bagus sekali ya Bu. Nah berikutnya sebenarnya menurut ibu-ibu kegiatan ini ada manfaatnya nggak nih Bu untuk orang tua dan anak? Coba ada nggak kira-kira? Boleh Ibu Nengsi mau jawab? Silahkan. Bermanfaat Bu. Iya, buat orang tua juga buat anak ya Bu ya. Jadi di rumah nanti saya nggak susah lagi gitu Bu buat ngasih tahu ke anak saya. Iya, terima kasih Bu Nengsi atas jawabannya, betul sekali ya. Jadi kegiatan yang tadi dilakukan itu sangat bermanfaat untuk anak dan orang tua. Jelasnya, jadi kegiatan bercerita, bernyanyi dan bermain bersama anak sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan di rumah. Betul nggak Bu? Bisa nggak nih ibu-ibu bercerita di rumah? Iya, betul, bisa sekali ya. Nah, kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kosakata atau pembedaan kata bagi anak. Nah, selain itu, ketika orang tua mau mencoba berbicara dengan efektif, seperti yang dicontohkan tadi dari cerita Agus dan Ibu Lili, hal ini akan membuat anak merasa dihargai, akan menjadi lebih terbuka juga terhadap orang tua, dan mau menceritakan pengalaman dan permasalahannya. Ketika kita tahu permasalahan kita itu apa, nah nanti solusi yang kita tawarkan terhadap anak juga akan lebih tepat. Jadi kadang-kadang kita jadi orang tua suka kadang-kadang so tahu juga ya Bu ya, seperti tahu masalah anak, padahal mungkin masalahnya tidak sesuai dengan apa yang kita nasihatkan terhadapnya. Nah, kalau seperti itu kan enak ya Bu ya. Oke. Nah nanti di rumah ibu-ibu saya pengen tantang, saya pengen kasih hadiah ibu-ibu semua untuk coba mempraktekkan di rumah. Ini oleh-oleh ya Bu, dibawa ke rumah, hadiah dari saya, hadiah dari kita semua untuk bisa dipraktekkan di rumah. Jadi nanti ibu-ibu bisa mencoba mulai bercerita dengan anak, bernyanyi dengan anak gitu, dan gunakan komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan dengan begitu nanti ada perubahan yang terjadi di keluarga kita, supaya keluarga kita lebih bahagia ya Bu ya. Baik, nah itu saja barangkali Ibu. Nanti yang tadi harus diingat ya Bu dan dipraktekkan